Ever wondered how the start of your day can shape the rest of it? The foundation of a purposeful life is laid with the bricks of prayer, gratitude, and a commitment to walk hand in hand with God. Have you put God first today? Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @chandrainspire. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, M-Banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Saudara sekalian, siang hari ini saya rindu bagikan sesuatu, judulnya adalah Plot Twist. Siapa yang sih suka nonton film Netflix, langganan setiap bulan? Wah, banyak. Film terbaru banyak yang baru ditambahkan. Plot twist ini kita sering temukan di dalam film ya.
Plot twist ini alur yang berubah yang memberikan efek kejutan kurang lebih. Misalnya dari awal kita, misalnya contohnya ada film yang dari awal orangnya baik, pada ujungnya ternyata dia adalah jahat. Atau enggak misalnya dari awal orangnya miskin, melarat, nggak punya apa-apa, ujung-ujungnya ketahuan bahwa dia seorang konglomerat. Nah, plot twist itu banyak banget di film. Selasa kemarin ada yang nonton Piala Oscar. Kalau saudara nonton Piala Oscar anugerah penghargaan film saudara, salah satu film favorit saya adalah Oppenheimer. Dia membawa pulang 7 piala Oscar. Yang tentang Robert Oppenheimer, kalau saudara tahu yang filmnya 3 jam itu, dia yang menciptakan bom atom. Pada ujungnya dia menyesal kenapa dia menciptakan itu, karena banyak banget orang yang tewas di Nagasaki dan Hiroshima. Nah saudara, di dalam kehidupan kita plot twist bisa terjadi. Lagi sehat, tiba-tiba sakit. Keuangan lagi baik-baik saja, tiba-tiba terjadi sesuatu. Keluarga baik-baik saja, tiba-tiba terjadi sesuatu. Atau misalnya pekerjaan baik-baik saja, tiba-tiba COVID, PHK, efisiensi, dan lain sebagainya. Plot twist bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang pernah ngalamin tiba-tiba berubah? Apa yang harus kita lakukan? Tahu saudara, di dalam Alkitab juga banyak cerita tentang plot twist. Malam sebelumnya, seorang yang bernama Yusuf, dia seorang narapidana. Besoknya, dia sudah menjadi Perdana Menteri. Awalnya Esther hanyalah masyarakat biasa. Tiba-tiba plot twist, dia menjadi Ratu Esther. Dan banyak banget cerita lain di Alkitab. Nah, saudara, di Alkitab ada sebuah cerita tentang plot twist yang sangat luar biasa. Itu terjadi di sebuah danau, namanya Danau Galilea. Boleh teman-teman ditampilkan? Boleh saudara lihat? Ini adalah Danau Galilea. Danau Galilea itu punya namanya banyak. Laut Galilea, atau Laut Tiberias, atau Danau Genesaret di Alkitab itu sama saja. Kalau kita lihat laut ini adalah danau. Danau ini cukup unik saudara. Kenapa? Karena danau ini, adik sudah pernah ke sini? Yang sudah pernah ke Israel? Atau siapa yang mau ke Israel boleh angkat tangan? Jadilah sesuai iman. Amin. Kalau kita lihat di sini saudara, danau, amin. Danau Galilea itu dia unik. Kenapa? Karena dia berada 700 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia itu sangat amat rendah. Salah satu dari danau paling rendah di dunia. Karena dia 700 di bawah permukaan laut, maka ada faktor risiko di dalam danau ini. Uap air dari danau, uap panas dari danau itu naik. Kemudian di sebelahnya kan tadi kalau saudara lihat, di sebelah kiri kanan itu banyak tebing, pegunungan, bukit. Nah, kalau uap panas dari danau ini naik, kemudian uap dingin dari pegunungan, bukit, dan tebing-tebing turun, ketika mereka bertemu, itu bisa terjadi yang namanya badai. Dan badai yang terjadi bukan badai biasa, badai yang sangat amat dahsyat, tingginya bisa lebih dari 30 kaki. 30 kaki tinggi banget sebenarnya. Dan itulah yang terjadi di dalam yang saya ingin ceritakan pada siang hari ini. Lebar dari Danau Galilea ini adalah 13 km. 13 km itu kurang lebih dari sini, kita sampai alun-alun Lembang, ke sana sedikit, nah sejauh itu 13 km. Jadi itu sangat luas diameter. Nah saudara, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita nggak usah baca semuanya, kita baca aja. Ini perikopnya adalah angin ribut diredakan. Adik sudah pernah dengar
Sekolah minggu, angin ribut diredakan. Nah saudara, kalau kita bicara tentang ini, di sini pemeran utamanya ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, dan ada perahu, kemudian ada perahu-perahu yang lain, dan juga ada Danau Galilea ini. Di sini angin ribut diredakan, terjadi badai, saudara. Kalau kita bicara tentang badai, badai itu bisa menceritakan banyak hal. Siang hari ini saya akan bagikan 2 poin, saudara. Poin yang pertama, bahwa badai akan menunjukkan siapa kita. Badai itu akan menunjukkan siapa kita. Badai berpotensi mengeluarkan keaslian kita yang sesungguhnya. Ketika kita berhadapan dengan badai, badai itu bisa memunculkan sifat asli, karakter, perilaku di atas fondasi apa kita, seberapa bersandar kita kepada Tuhan, seberapa mengandalkan Tuhankah kita. Ketika ada badai, itu semua akan kelihatan keluar. Dan badai akan menunjukkan siapa Tuhan. Dan saudara, kita akan lihat bersama-sama pada siang hari ini bagaimana badai menunjukkan perilaku dari murid-muridnya. Sebelum masuk, kita buka dulu di Markus 1 ayat 16 sampai ke 19. Kita boleh baca bersama-sama, saudara? Siap, 1, 2, 3. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kemudian ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat ke-19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Sebelum kita masuk ke cerita angin ribut diredakan, saya mau munculkan ini ada 4 tokoh di sini. Ini adalah Yohanes, Yakobus, dan tadi ada Simon Petrus, dan Andreas. Saya munculkan 4 ini dulu supaya kita tahu bahwa 4 orang ini adalah nelayan. Nanti di cerita angin ribut diredakan ini, mereka akan banyak sekali porsinya gitu. Ada Yohanes, Yakobus, kemudian Simon, dan Andreas. Mereka berempat ini adalah nelayan. Kalau kita bicara tentang nelayan, berarti mereka tahu cara menangkap ikan. Mereka tahu melihat cuaca. Mereka tahu ancaman-ancaman ketika mereka mau mencari ikan. Mereka mungkin bisa berenang, mereka tahu bagaimana bertahan di atas laut. Mereka ngerti titik-titik mana mencari ikan dan mereka tahu Danau Genesaret itu kelebihan dan kekurangannya apa. Dan di Danau Galilea ini, kita masuk ke Markus 4 ayat yang ke-35. 4 nelayan ini bersama sisa murid Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus ada di sebuah perahu. Kita baca bersama-sama Markus 4 ayat 35. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Di dalam perahu itu ada 4 nelayan. Dan saudara, berita yang beredar di antara para nelayan, sebisa mungkin para nelayan di Danau Galilea itu jangan mencari ikan jauh dari bibir pantai. Jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena badai yang tidak bisa diprediksi tadi. Jadi mereka mencari ikan sebisa mungkin jangan terlalu jauh dari bibir pantai. Karena kalau mereka terlalu jauh, mereka beresiko bisa ketemu dengan badai yang tadi. Dan kalau misalnya mereka terlalu jauh, akan susah ditolong, ancamannya nyawa, mereka bisa tenggelam, mereka bisa tewas dan lain sebagainya. Tapi kalau masih dekat bibir pantai, mungkin banyak orang yang bisa tolong mereka. Dan kalau kita lihat lagi di sini, Markus 4 ayat 35, boleh dimunculkan. Marilah kita bertolak ke seberang.
4 nelayan ini waktu Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Mungkin mereka lihat-lihatan. Selama ini kita kalau cari ikan gak jauh-jauh dari bibir pantai. Tapi di sini Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Diameter dari danau itu 13 kilometer. Yohanes mungkin ngomong, serius ini mau ke sana? Atau mungkin mereka lihat-lihatan, kamu ngomong, gak usah lah, ini resikonya besar. Kalau ada apa-apa gimana? Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Tapi marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah ajakan dari Yesus. Tapi pada akhirnya mereka jalan juga. Perahunya jalan pelan-pelan. Dan mereka mungkin 4 nelayan ini mereka mulai lihat kiri kanan. Cuacanya gimana, mulai terdayung, mulai jauh. Bukan mereka langsung melihat ini badainya datang atau tidak. Akan terjadi sesuatukah, hujan badai, potensi dan lain sebagainya. Kemudian terjadi Markus 4 ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kita baca sama-sama. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kan sudah dibilang jangan ke sana. Semua nelayan juga nggak ada yang berani jauh-jauh ke sana. Dan akhirnya mereka bertemu juga dengan badai ini. Kalau kita pikir, mereka mendengar perkataan Yesus, mari bertolaklah ke seberang. Mereka taat firman, taat apa yang Tuhan katakan. Tetapi di tengah-tengah, kenapa bisa bertemu dengan badai? Saudara pernah, Tuhan saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau melakukan firman, saya mau hidup taat, saya mau melangkah bersama Tuhan, tapi di tengah-tengah, kenapa saya bertemu badai? Ketika kita berusaha untuk taat Tuhan, saya melangkah karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni, saya mengambil keputusan untuk bekerja jujur di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi di tengah-tengah, ketika kita belajar taat, kita bertemu dengan namanya badai. Ada yang pernah seperti itu? Mengasihi Tuhan, berusaha taat, benar di hadapan Tuhan. Tapi kita bertemu dengan badai. Dan ini yang terjadi kepada murid-muridnya. Jadi pas badainya muncul, kita mulai bisa bayangkan badai setinggi 30 meter itu ada. Kemudian mereka sibuk, mungkin ada yang pakai wadah keluarin air. Karena di sini perahunya itu sudah proses tenggelam, saudara. Mungkin semuanya sibuk, 12 muridnya sibuk. Bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana supaya kita ini semua nggak tewas. Saudara bayangkan, kalau perahu itu tenggelam, Yesus ikut tewas, 12 muridnya tewas. Bulan ini kita nggak ngerayain Jumat Agung sama Paskah. Nggak akan ada surat Matius, nggak ada surat Markus, nggak ada kisah para rasul, nggak ada. Tapi apakah itu yang terjadi? Mereka sibuk semua, ada badai, mereka sibuk bagaimana supaya mereka tetap bertahan. Sekarang pertanyaan, Yesus ada di mana? Yesus sedang ngapain? Mereka semuanya sibuk. Gimana survival mode-nya jalan? Tapi Yesus, Tuhan Yesus ada di mana? Matius 4 ayat 38. Semua udah tahu ya ceritanya Yesus lagi ngapain ya. Kita baca sama-sama. Matius 4 ayat 38. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi saudara bayangkan mereka lagi sibuk, mungkin lagi ngurangin beban dari perahu supaya mereka bisa selamat, supaya perahunya nggak tenggelam, supaya perahunya masih tetap bisa bertahan dan mereka semua nggak binasa. Tapi Yesus
tidur. Mungkin harapan mereka adalah Yesus tetap ada di situ, membantu mereka untuk melakukan sesuatu, bantuin buang airnya keluar mungkin wadahnya, atau menghibur, atau lakukan sesuatu gitu. Tapi Yesus tidur. Dan kita baca ini saudara, ada pertanyaan dari murid-muridnya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini adalah pertanyaan sindiran, saudara. Mereka mungkin lagi sibuk bagaimana supaya perahu ini tetap bertahan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini adalah sindiran dari murid-muridnya. Sindiran kenapa, saudara? Saudara gini, pada masa itu, guru itu punya yang namanya murid-murid. Jadi kemanapun gurunya pergi, murid-muridnya akan ikut. Jadi pergi kemanapun gurunya, murid-muridnya akan ikut. Berarti di sini murid-muridnya sedang ngomong gini, kita ada di tengah badai ini karena kita taat kepada guru. Mari bertolak ke seberang. Kita ngikutin apa yang kata guru, kita melakukan apa yang guru mau. Tapi sekarang kita bertemu dengan badai, kau tidak peduli? Kita sekarang berhadapan dengan badai, kenapa Yesus tidur? Kau nggak peduli? Padahal kita berada di sini itu karena kita ngikutin guru. Di sisi lain, mereka akan ngomong, mana tanggung jawabnya? Apa yang kau lakukan? Ini kita di sini karena kita taat loh. Kita ikut ini, kita berhadapan dengan badai bukan karena kita melawan engkau, tapi kita ada di badai ini, berhadapan dan ngalamin badai segede ini karena lagi taat. Saudara ingat Yusuf? Karena lagi taat, menghindari percabulan, justru yang dia dapat penjara. Surga bingung gak gitu? Mungkin kita juga bingung, kenapa ya ikut Tuhan justru dapat badai? Kenapa lagi berusaha taat, justru kita berhadapan dengan yang namanya badai. Jadi murid-murid ini muncul sebuah kebingungan. What you hear versus what you see. Mereka mendengar firman, kita mendengar perkataan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita melakukan Tuhan, saya mau melangkah bersama engkau, saya berjalan dengan engkau. Tiba-tiba what you hear dan what you see yang engkau lihat adalah badai. Apakah itu normal di dalam mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan, mau taat kepada Tuhan, tapi di tengah-tengah engkau bertemu dengan badai. What you see, what you hear. Saudara bisa bayangkan keadaan dari murid-muridnya. Mereka sampai ngomong, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Itu binasa udah mau proses tenggelam karena airnya masuk. Padahal mereka sedang di dalam ketaatan. Sekarang kita berpikir kepada diri sendiri. Apakah saudara pernah mencoba untuk taat? Tapi tidak lama setelah kita taat, kita berhadapan dengan hal-hal yang sukar. Kok ikut Tuhan gini-gini banget ya? Kenapa saya ngikut Tuhan justru saya kehilangan orang yang saya kasihi? Saya kehilangan orang tua saya. Kenapa waktu saya ikut Tuhan justru saya dapat banyak masalah? Kenapa justru waktu saya ikut Tuhan, saya disakiti, saya ditinggalkan, saya dikhianati. Waktu saya ikut Tuhan, kenapa badainya seberantakan ini? Itu pertanyaan sulit di dalam kekristenan. Saudara, pertanyaan yang tadi, guru, apakah engkau tidak peduli kita akan binasa? Saya coba berpikir, kenapa murid-muridnya tidak mencoba meminta solusi kepada Tuhan Yesus? Lakukan apa kek, sulap apa kek, supaya mereka nggak tenggelam. Karena itu udah proses tenggelam. Mungkin gimana caranya supaya perahunya jalannya lebih cepat, supaya mereka bisa keluar dari badai itu. Atau mungkin terjadi sesuatu sehingga mereka bisa selamat. Kenapa murid-muridnya tidak meminta pertolongan,
Justru yang murid-muridnya lakukan adalah komplain dan protes. Guru, kok nggak peduli? Ini udah mau binasa. Kalau kita 13 ini tewas semua, gimana? Kenapa murid-muridnya nggak minta Tuhan Yesus lakukan sesuatu? Jawabannya ini, saudara. Ini adalah mujizat-mujizat, boleh ditampilkan? Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum kejadian angin ribut diredakan. Kita boleh perhatiin, apakah kelihatan? Saudara, kelihatan? Di paling atas, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang keempat, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini menyembuhkan semua. Yang kelima, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian yang terakhir, Yesus mengusir setan. Kenapa murid-muridnya nggak mention Tuhan lakuin sesuatu supaya kita keluar dari badai? Karena mereka belum pernah lihat Yesus melakukan sesuatu terhadap alam. Mereka hanya melihat Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Jadi waktu berada di tengah-tengah laut, mereka cuma tahu Yesus ini ahlinya menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. I have no idea Yesus bisa melakukan sesuatu di tengah badai sebesar ini. Jadi murid-muridnya punya limited understanding. Mereka pikir Yesus hanya bisa lakukan menyembuhkan dan mengusir setan. Sehingga mereka yang keluar adalah, nggak peduli. Ketika kita punya limited understanding, yang akan keluar adalah komplain, protes, menggerutu, marah, kecewa kepada Tuhan. Kita di sini nggak lihat murid-muridnya ketika badai mereka bilang, oh haleluya, praise the Lord. Badai, terima kasih Tuhan. Enggak. Kita nggak lihat mereka bersyukur, terpujilah nama Tuhan karena badai ini, dan mereka semua mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Enggak. Mereka ngomel, mereka protes, mereka komplain kepada Tuhan. Tuhan yang bawa kita ke sini, kenapa kita dibawa ke dalam badai? Because of the limited understanding. Dia nggak pernah tahu secanggih apa Yesus ini. Pemahamannya, dia belum pernah lihat Yesus melakukan sesuatu di tengah badai. Dia nggak pernah melihat Yesus mengubah siang menjadi malam. Dia nggak pernah lihat Yesus tiba-tiba membelah air laut seperti yang Musa lakukan. Yang mereka lihat hanyalah menyembuhkan penyakit. Jadi mereka nggak keidean untuk meminta tolong, mention sesuatu. Tuhan lakukan sesuatu terhadap alam ini. Saudara, badai akan menunjukkan siapa kita. Dan di sini badai menunjukkan siapa murid-muridnya. Ketika bertemu dengan badai, badai berpotensi memunculkan hal-hal yang tersembunyi. Sifat karakter kita, seberapa kuat kita bersandar kepada Tuhan, seberapa hebat kita berdiri di fondasi pengharapan kepada Tuhan, berpegang bersandar kepada Tuhan, itu akan kelihatan, akan keluar ketika ada badai. Dan kita lihat di sini, yang kita tahu, badai menunjukkan bahwa murid-muridnya di tengah badai hebat, tidak ada ucapan syukur. Tidak ada kata-kata syukur, terpujilah Tuhan. Justru yang keluar adalah komplain, protes, marah. Enggak peduli, ini udah mau tenggelam. Tanggung jawabnya di mana? Kita kesini karena guru. Itu yang keluar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa badai sungguh-sungguh mengeluarkan protes dari murid-muridnya. Apakah relate dengan kehidupan kita, saudara? Bila kita ngikut Tuhan, kemudian kita lagi setia, kita lagi melangkah bersama Tuhan, tapi di tengah jalan seperti ada badai gitu, ada masalah, ada persoalan, dan yang keluar dari kehidupan kita, dari mulut kita, yang keluar bukan ucapan syukur, tapi Tuhan,
Ini ada di tengah badai. Tuhan di mana? Tuhan tanggung jawabmu mana? Kenapa saya dibiarkan sendirian? Kenapa saya tidak sembuh? Pertolongan Tuhan mana? Pintunya Tuhan mana? Tangan Tuhan mana? Apakah itu muncul? Kita protes, marah, kecewa, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Ketika kita taat, justru yang dikasih adalah badai. Tapi saudara, ceritanya belum selesai sampai di situ. Amin. Dan kita akan lihat. Jadi poin yang pertama, badai akan menunjukkan siapa kita. Badai juga bisa membentuk kita sehingga yang keluar ketika kita dipres. Makanya saudara kalau ada HRD di sini, kalau HRD itu mereka akan buat beberapa tes dan akan kelihatan calon ini dia bisa bekerja di bawah tekanan atau tidak. Tahu ya, kalau zaman-zaman apply job fair gitu ya, bisa bekerja di bawah tekanan. Nah itu ada fungsinya. Dan sama seperti murid-murid ini, badai menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang komplain, protes, bukan ucapan syukur. Itu poin yang pertama. Nah, kita akan masuk poin yang kedua, saudara. Di poin yang kedua inilah saatnya Tuhan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Secanggih apa dia, sehebat apa dia, sebesar apa dia. Badai akan menunjukkan siapa Tuhan. Ini yang poin yang kedua. Siapa yang rindu di dalam hidupmu ketika engkau menghadapi persoalan yang kita nggak tahu gimana solusinya? Siapa yang rindu Tuhan membuktikan dirinya di tengah-tengah badai, saudara? Boleh angkat tangan? Amin. Kalau badaimu besar dan kita nggak tahu Tuhan ini gimana. Kita seperti perahu yang udah mau tenggelam. Proses tenggelam, binasa. Yang kedua, badai akan menunjukkan siapa Tuhan. Dan ini adalah panggungnya Tuhan. Tuhan buka siapa dia sebenarnya. Kita buka Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, tadi kita balik ke cerita tadi. Yesus lagi tidur, terus dibangunin sama murid-muridnya. Guru, kau gak peduli kita sudah mau binasa, kita mau tenggelam, kita bisa tewas semuanya kalau begini terus. Air masuk, ombak masuk, kita bisa tenggelam semuanya. Tinggal nama semua nanti ini. Tapi Yesus bangun. Menghardik danau itu dan berkata, diam, tenanglah. Saudara, waktu Yesus dibangunin sama murid-muridnya, Tuhan Yesus gak ngomong gini, yang bangunin saya siapa? Kan biasa orang bangun bisa sensi gitu ya. Dia gak semprot balik gitu. Kenapa berani-beraninya bangunin saya? Atau misalnya dia ngomel. Tapi Tuhan Yesus gak lakukan itu. Yang Tuhan Yesus lakukan, kita lihat. Ketika dia dibangunin, yang Tuhan Yesus lakukan adalah langsung dihardik badai. Tuhan Yesus tidak melakukan benerin perahunya. Tuhan Yesus nggak melakukan air yang masuk dibuang-buangin. Dia nggak datang cari muridnya masih lengkap semua nggak? Ada yang terjun ke air atau nggak? Ini selamat semua, ada yang kena balok, ada yang apa. Tuhan Yesus nggak ngecek itu. Tapi Tuhan Yesus beresin pokok masalahnya. Bukan perahunya yang diurusin, tapi problem yang paling besar yang diberesin sama Tuhan, yaitu badainya diredakan. Amin. Yang murid-muridnya butuhkan, Tuhan peduli sedikit dong. Kita udah mau binasa. Tapi yang Yesus beri, bukan perahunya yang diurusin. Nih, lautnya saya urusin. Limited understanding dari kita sangat terbatas. Amin. Mungkin kita pikir
perahunya beresin, murid-muridnya diurusin. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah danaunya yang diberesin. Saya mau bawa kita mengenal bagaimana cara Tuhan ngeberesin danau ini. Tekniknya Tuhan mendiamkan danau bagaimana. Dan kita akan lihat betapa besarnya Tuhan yang kita sembah setiap hari. Dan ini akan membuka pengertian kita bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasin dengan pengalaman dan pengetahuan kita. Dia jauh melebihi itu semua. Kalau kita pikir Tuhan itu mungkin 10, tapi sebenarnya Tuhan itu 1 triliun, jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Amin. Nah, saudara masih semangat? Amin. Jam-jam segini ngantuk ya saudara. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan ngeberesin badainya. Saudara boleh perhatiin sebentar, ini sangat-sangat menarik. Tadi waktu menghardik ada 2 kata yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Katanya apa? Diam. 100 buat Yesus. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih sudah menjawab. Diam, tenanglah. Di dalam bahasa Indonesia, diam, tenanglah. Dalam bahasa Inggris, boleh lebih kencang lagi? Di dalam bahasa Yunani, tulisannya tuh siope, tapi bacanya siop, pefimoso. Kita baca sama-sama belajar bahasa Yunani ya. Siop, pefimoso. 1, 2, 3. Dalam bahasa Indonesia, diam, tenanglah. Bahasa Inggrisnya peace, be still. Tapi di dalam bahasa Yunani, siop. Siopi bukan. Lagi ngebaptis kok Yopi di bawah. Siop pefimoso. Saya akan bahas bahasa Yunaninya saudara. Dan saya berdoa ini akan mengubah kehidupan saudara. Dan kita akan melihat betapa besarnya Tuhan yang kita andalkan. Amin. Siop. Apa arti siop? Siop ini adalah kalimat perintah. Nyuruh. Artinya damai. Waktu Yesus bilang siop, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berkata kepada laut. Tuhan Yesus sedang menghilangkan kemampuan laut untuk mengamuk. Jadi waktu Yesus menghardik dia bilang siop. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang memerintahkan laut untuk lupa bagaimana caranya mengamuk. Waktu Yesus bilang siop, Tuhan Yesus sedang ngomong kepada laut, dia menjadi lumpuh, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengamuk. Ketika Yesus bilang, siop, lautnya langsung kayak korslet gitu. Langsung lumpuh. Dia nggak tahu, wah cara ngamuk gimana ya. Nah itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia bilang, siop. Dengan kata ini, laut itu dilumpuhkan. Tetapi ada dosis kedua, saudara. Dosis pertamanya siop, dosis kedua adalah pefimoso. Pefimoso itu artinya diamlah. Artinya konteksnya gini. Waktu Tuhan Yesus bilang pefimoso, laut itu ingin melawan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena otoritas yang ngomong adalah pencipta. Sementara laut adalah ciptaan. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia mau ngamuk melawan, tapi otoritasnya terlalu tinggi. Dan dia tidak bisa melawan. Jadi 2 dosis ini dipakai sama Tuhan Yesus. Siop, pefimoso. Laut tunduk dan takluk kepada penciptanya. Tapi saudara, bukan hanya itu. Ada kata ketiga. Di dalam kalimat itu ada kata ini, kopazo. Kopazo ini artinya instan. Bukan bertahap.
Jadi waktu Yesus bilang, "Sio pevimoso," yang terjadi adalah detik itu juga lautnya langsung tenang. Instan. Bukan bertahap, misalnya gini, kayak baterai gitu. Waktu Yesus bilang, "Sio pevimoso," 100% turun, 75%, 50%, 25%, sampai 0. Enggak gitu. Tapi detik dia bilang, "Sio pevimoso," lautnya langsung tenang sekali. Haleluya. Amin. Saudara, waktu Yesus ngomong itu, kira-kira murid-muridnya yang limited understanding tadi, mereka ngapain? Belum pernah nih lihat sulap macam begini. Menyembuhkan sudah pernah, mengusir setan sudah pernah. Tapi meneduhkan badai, saudara, coba kita visualisasikan. Badai ini bukan AC yang bertiup nih. Bukan AC sentral, bukan kipas angin. Ini badai, kemarin ada puting beliung ya di Bandung. Ini badai 30 meter tingginya dan ini terjadinya di laut. Badai sekencang bergulung-gulung di tengah laut seperti itu, dalam hitungan detik dia langsung teduh. Kalau kita lihat gimana? Mungkin murid-muridnya nampar-nampar pipi, ini mimpi atau tidak gitu. Mereka terpesona, mereka pikir, ini sulap macam apa? Saya belum pernah lihat sulap macam ini. Jadi 12 muridnya mungkin bengong, lihat-lihatan, wah canggih juga guru kita. Hebat juga guru kita. Ada ilmu baru, jurus baru yang baru kita lihat. Nah saudara, begitulah cara Tuhan peduli kepada murid-muridnya. Dan begitu juga cara Tuhan peduli kepada hidup saya dan saudara. Yang diberesin bukan hal-hal kecil, tapi penyebab utamanya diselesaikan. Amin. Nah saudara, waktu Yesus dibangunin, Yesus kan gak ngomel-ngomel tuh karena dibangunin. Waktu Yesus dibangunin, Tuhan Yesus langsung ngomong, "Sio pevimoso." Langsung diam. Setelah itu kan keadaannya tenang. Kalau Yesus sensi, Tuhan Yesus bisa ngomong. Kan udah tenang, jadi kalau ngomong bisa kedengeran gitu ya. Tadi yang ngomong gak peduli siapa? Yang gak bilang gak care siapa? Yang gak bilang saya gak turun tangan siapa? Ngacung, saya pecat kamu menjadi murid. Tuhan gak ngomong itu. Ayo kamu terjun ke laut atau pulang berenang sampai ke tepian. Tuhan Yesus gak lakukan itu. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah ini. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita baca sama-sama, ini dalam pengertiannya saudara. Dari mengapa aja, 1, 2, 3. Mengapa? Mengapa kamu tidak percaya? Saya akan jelaskan kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa murid-muridnya tidak berani mencari ikan jauh dari bibir pantai. Itu tuh dulu sebelum mereka mengenal Tuhan. Jadi mereka kalau mencari ikan di tepian gak jauh-jauh, jadi kalau ada apa-apa, ada badai, banyak yang bisa tolong, kemungkinan selamat itu besar. Tapi itu dulu. Dan sekarang mereka naik perahu bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang. Jadi Tuhan Yesus bertanya, "Kamu kenapa takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Dari kalimat ini, Tuhan Yesus lagi mau ngomong gini ke murid-muridnya. Jangan samakan engkau dulu berlayar tanpa Tuhan dan engkau sekarang berlayar bersama Tuhan. Itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kau dulu tanpa Tuhan takut, trauma, khawatir, takut mati, resiko-resiko yang lain kau pikirin, ya udahlah, karena kau belum mengenal Tuhan. Tapi sekarang kau berlayar bersama saya, Tuhanmu. Kamu kenapa takut? Kamu lihat Sio pevimoso tadi? Kurang canggih apa saya? Jadi kenapa harus takut? Kenapa kamu tidak percaya? Jadi waktu Yesus bilang, "Kenapa kamu takut?"
Kenapa kamu tidak percaya? Dulu sama sekarang, lain dulu, lain sekarang. Jangan samakan penyertaan saya, Tuhan, dan engkau tidak disertai. Jadi saudara, bersyukurlah kalau saudara tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena akan ada siop pevimoso di dalam hidup saudara. Jadi kita nggak boleh takut. Mungkin ya badainya segede itu takut. Tapi saudara, mari kita ngambil pilihan untuk tidak takut. Karena ada siop pevimoso itu. Ada cara-cara yang di luar dari apa yang mampu kita pikirkan. Amin saudara. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita sudah bawa kepada Tuhan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, ini plan saya untuk bisnis saya. Ini plan saya untuk hubungan saya. Ini plan saya untuk pekerjaan saya, untuk pelayanan saya, untuk bisnis baru yang saya lakukan. Tuhan sertai. Dan waktu Tuhan sertai, jangan takut. Jangan tidak percaya. Why? Ingatlah siop pevimoso tadi. Apakah Tuhan gak peduli? Ya peduli. Pedulinya dia bahkan diberesin. Masalah utama kita diberesin. Ada amin saudara? Siapa sekarang yang lagi ada badai, pergumulan, tantangan besar, saudara gak angkat tangan juga gak apa-apa, sudah simpan di hati. Mari ingat peristiwa ini. Jangan takut. Tetap percaya. Karena Tuhan punya siop pevimoso episode 2, episode 3, episode 4 di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara rindu melihat siop pevimoso tadi? Amin. Nah saudara, kan tadi murid-muridnya sebentar lagi selesai. Kan tadi murid-muridnya mendengar. Mari kita bertolak ke seberang. Kita dengar firman nih. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar perkataan Tuhan. Oke, saya mau berjalan bersama Tuhan. Di tengah jalan, what you see, distract, keganggu. Kok saya ikut Tuhan, yang saya dapat badai, yang saya dapat masalah, yang saya dapat nyawa terancam, berantakan, porak-poranda. Why? Jadi what you see dari murid-muridnya, mereka jadi gak percaya. Tapi saudara lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan what you see dari murid-muridnya. Tuhan pulihkan loh. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kan tadi masalahnya what you see. Ikut Tuhan kok ketemu badai ya? Ikut Tuhan kenapa jadi susah? Ikut Tuhan kok jadi begini? Tahu gitu gak usah ikut Tuhan gitu. Kok saya ditinggalkan? Kok saya gak ditolong? Kok sakitnya gak beres-beres? Kok masalahnya gak kelar-kelar? Jalan keluar mana? Pintunya mana? Tangan Tuhan mana? Wah muncul semua komplain. Tapi Tuhan pulihkan lewat siop pevimoso tadi. Jadi what you see dari murid-muridnya dipulihkan. Dari mana kita tahu dipulihkan? Ini mereka yang ngomong sendiri. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang mereka lihat akhirnya pulih. Jadi badai yang segede tadi jadi tidak berarti karena dibayar lunas sama apa yang Tuhan kerjakan. Saudara mau lihat? Sehingga masalah keluargaku taat kepadanya. Sehingga masalah pekerjaanku taat kepadanya. Sehingga bisnisku, pergumulannya taat kepadanya. Pernikahanku, hubunganku taat kepadanya. Dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita udah ikut Tuhan, dari awal Tuhan saya mau taat, di tengah jalan, saudara ketemu pergumulan, badai hebat, dan kita nggak tahu solusinya, jangan takut. Dan tetaplah percaya. Karena kita akan melihat siop pevimoso yang tadi. Dan one day mulut kita sendiri yang akan ngomong. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin saudara.
Saudara rindu saat itu one day saudara ngomong, oh iya ya, Tuhan bisa kok beresin masalah ini. Udah kayak benang kusut, udah gak tahu jalan keluarnya di mana, susah, bertahun-tahun mungkin susah. Tapi saya percaya dan mari kita beriman, one day mulut kita sendiri akan ngomong. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini ayat terakhir saudara. Markus 5 ayat yang ke-1. Kita baca bareng-bareng ya. Kalau boleh lebih kuat, ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Tadi Yesus bilang apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Nyampe juga. Badainya ada. Tapi Tuhan juga ada. Pertolongannya tersedia. Dan sampai ke tujuan yang Tuhan mau. Saudara, kau takut tentang masa depan, pekerjaanmu, keluargamu, hubungan, dan lain sebagainya. Tuhan akan bawa kita. Lalu sampailah Cisusi di seberang danau. Amin. Lalu sampailah Fania di seberang danau. Maka sampailah engkau ke hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sampailah Bet ke rancangan Tuhan tentang bisnisnya dan lain sebagainya. Maka sampailah saudara yang sakit, saudara akan lihat. Maka sampailah kita kepada kesembuhan yang sempurna dan hal-hal yang lain. Saudara, jangan takut kalau ada badai, padahal kita udah setia. Gak usah tanya, Tuhan kenapa ada badai? Saya lagi berusaha setia, kenapa justru ketemu badai? Jangan lupakan siop Pevimoso itu ada buat saya dan saudara. Amin. Dan satu hari nanti kita akan ngomong, angin dan danau pun taat kepadanya. Dan tahu-taunya kita udah sampai ke seberang. Saya nggak tahu masalah saudara apa pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu apakah saudara sedang berada di badai yang kita nggak tahu apa solusinya. Saya nggak tahu, mungkin udah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak beres-beres masalahnya. Atau one day saudara sudah memilih untuk taat dan bertemu dengan hal yang sukar. Ingat satu hal, jangan takut. Saudara boleh bilang kiri kanannya, katakan jangan takut. Boleh ditepuk, jangan takut. Tetaplah percaya. Amin. Saya berdoa firman hari ini memberikan kelegaan buat saudara dan simpan bahwa kita akan melihat tangan Tuhan. Siop Pevimoso. Mari kita satu di dalam doa.